Pedok MotoGP sedang diguncang rumor yang tidak masuk akal, tapi nyata. Di balik hiruk-pikuk perebutan gelar juara dunia antara Ducati dan Aprilia, ada satu nama remaja dari Gunung Kidul, Indonesia, yang membuat bos-bos besar pabrikan Eropa begadang. Veda Ega Pratama. Tapi ini bukan sekedar soal bakat, ini adalah soal sabotase. Muncul kabar bahwa Aprilia, lewat tangan dingin Massimo Livola, sedang mencoba melakukan operasi senyap untuk mencuri Veda dari pelukan Honda. Bayangkan, Honda yang sedang terpuruk secara teknis terancam kehilangan aset paling berharganya justru saat mereka sedang mencoba bangkit. Apakah ini pengkhianatan atau sekedar bisnis balap? Jawabannya ada pada angka. Tahun 2023, Veda menghancurkan rekor Asia Talent Cup dengan dominasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. 9 kemenangan dari 10 balapan. Itu bukan balapan, itu pembantaian. Lalu dia naik kelas ke Red Bull Rookies Cup di Eropa. Sirkuit yang asing, cuaca yang tidak menentu, dan lawan-lawan yang sudah mengenal aspal tersebut sejak lahir. Hasilnya, Veda tidak cuma bertahan, dia menyerang. Di musim 2025, dia menutup kompetisi sebagai salah satu pembalap paling ditakuti di grid. Dia punya sesuatu yang jarang dimiliki pembalap Asia. Keberanian untuk melakukan late braking yang sangat agresif, namun tetap presisi. Di mata Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, Veda bukan sekedar pembalap Indonesia. Veda adalah the next Maverick Viñales dengan mentalitas baja yang lebih dingin. Inilah yang membuat radar Noale menyala merah. Manuver rahasia Aprilia and the Rivola Effect. Tapi tunggu dulu, masalahnya ternyata belum selesai di situ. Aprilia saat ini sedang berada di posisi yang sangat unik. Mereka punya motor RSGP yang kompetitif, tapi mereka sadar bahwa mereka butuh wajah baru untuk masa depan. Massimo Rivola dikenal sebagai pencari bakat yang jeli. Dialah orang yang membawa Charles Leclerc ke Formula 1 lewat Akademi Ferrari. Sekarang, dia melihat potensi yang sama pada Veda. Informasi dari orang dalam Pedek membocorkan bahwa ada pertemuan informal antara perwakilan Aprilia dengan lingkaran dalam manajemen talenta Asia. Aprilia tidak hanya menawarkan motor, mereka menawarkan jalur cepat menuju MotoGP lewat tim satelit mereka. Mereka mencoba memanfaatkan keraguan yang mungkin dirasakan Veda terhadap performa motor Honda NSF 250RW yang kian hari kian tertinggal dari dominasi KTM di kelas Moto3. Aprilia mencoba menjual mimpi. Jangan habiskan waktumu di motor Jepang yang sedang sakit. Datanglah ke Italia dan jadilah legenda. Ini adalah serangan psikologis yang sangat berbahaya bagi Honda. Honda Racing Corporation atau HRC dalam posisi terjepit. Respon dari Jepang, brutal dan tanpa ampun. HRC sadar mereka sedang berada di titik terendah dalam sejarah MotoGP. Kehilangan Marc Marquez adalah luka, tapi kehilangan Veda Ega Pratama akan menjadi bencana bagi masa depan mereka di pasar Asia. Honda segera membentengi Veda dengan kontrak eksklusif yang sangat ketat melalui skema Honda Tim Asia. Namun disinilah drama sebenarnya terjadi. Honda harus meyakinkan keluarga Veda dan Astra Honda Motor bahwa mereka masih punya teknologi untuk menang. Ada ketegangan besar di garasi saat tes privat. Rumor menyebutkan bahwa manajemen Veda mulai menuntut jaminan teknis. Mereka tidak mau Veda hanya menjadi pelengkap di barisan tengah Moto3. Honda harus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pabrikan besar yang hidup dari masa lalu, tapi raksasa yang masih punya taring. Jika Honda gagal memberikan motor yang kompetitif di paruh pertama musim 2026, kontrak Veda disebut-sebut punya klausul yang memungkinkan tim lain melakukan buyout. Dan itulah celah yang sedang diincar Aprilia. Politik pedok dan peran Gresini Racing. Dan inilah bagian yang bikin pedok semakin heboh. Ada pihak ketiga yang bermain di air keruh, tim-tim satelit. Muncul spekulasi bahwa Gresini Racing, yang punya hubungan sangat emosional dengan Indonesia lewat sponsor-sponsor lokalnya, mulai melirik situasi ini. Meskipun Gresini saat ini menggunakan Ducati, hubungan mereka dengan Aprilia di masa lalu tetap terjaga. Beberapa sumber menyebut bahwa ada diskusi tentang proyek nasional Indonesia, di mana Veda bisa ditempatkan di tim dengan dukungan penuh pabrikan Eropa, namun tetap membawa identitas Indonesia yang kuat. Ini adalah perang pengaruh. Di satu sisi, Astra Honda Motor, AHM, berdiri kokoh sebagai penjaga gerbang utama. Mereka telah berinvestasi jutaan dolar untuk karir Veda. Tapi di sisi lain, tarikan untuk pindah ke motor Eropa semakin sulit untuk ditolak.
Ini bukan lagi sekadar soal siapa yang punya uang lebih banyak, tapi soal siapa yang bisa menjamin jalan menuju juara dunia. Analisis teknis, mengapa Veda cocok dengan motor Eropa? Secara teknis, mengapa Veda begitu diinginkan oleh pabrikan Eropa? Jika kita perhatikan gaya balapnya melalui data telemetri yang sempat bocor di Red Bull Rookies Cup, Veda memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga mid-corner speed. Karakter ini sangat sinkron dengan filosofi motor Aprilia RSGP dan KTM RC16. Motor Jepang seperti Honda cenderung membutuhkan gaya balap stop and go, yang saat ini sedang kesulitan mengimbangi aerodinamika canggih motor Eropa. Jika Veda dipaksa bertahan di Honda dengan paket motor yang tertinggal, dikhawatirkan bakatnya akan tenggelam seperti yang dialami beberapa talenta Asia sebelumnya. Inilah alasan mengapa perang dingin ini begitu panas. Para pengamat percaya, jika Veda naik ke atas motor Aprilia atau KTM, dia bisa langsung bertarung untuk podium sejak seri pertama Moto3. Tekanan pada Honda pun menjadi 2 kali lipat. Mereka tidak hanya harus menjaga Veda, tapi mereka harus membangun ulang seluruh filosofi motor mereka demi satu anak ajaib ini. Masa depan yang masih misteri. Pada akhirnya, Veda Ega Pratama berdiri di tengah pusaran badai antara dua kekuatan besar dunia balap. Di satu sisi, ada loyalitas dan sejarah panjang bersama Honda yang telah membawanya dari balapan kecil di daerah hingga ke panggung dunia. Di sisi lain, ada masa depan yang berkilau bersama Aprilia yang menjanjikan teknologi mutakhir dan dominasi Eropa. Apakah Veda akan tetap setia pada sayap tunggal Honda dan menjadi pahlawan yang membawa pabrikan Jepang itu kembali ke puncak? Atau justru dia akan membuat keputusan paling kontroversial dalam sejarah balap Indonesia dengan menyeberang ke kubu Italia? Satu hal yang pasti, pintu garasi Aprilia tetap terbuka, dan mata Massimo Rivola tidak akan pernah lepas dari pergerakan Veda. Karena di MotoGP, detik-detik terakhir bukan hanya terjadi di lintasan, tapi juga di atas kertas kontrak. Apa yang terjadi selanjutnya dapat mengubah wajah MotoGP di Asia selamanya. Dan bagi kita, ini bukan hanya soal menonton balapan. Ini adalah soal melihat lahirnya seorang legenda yang diperebutkan oleh dunia. Menurut kalian, apakah Veda harus bertahan di Honda atau nekat pindah ke pabrikan Eropa demi karir yang lebih menjamin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena rumor ini baru saja dimulai. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan update panas dari balik layar MotoGP. Sampai jumpa di aspal berikutnya.